ini kita akan belajar tentang hal pengajaran yang sesat. Banyak orang Kristen, banyak sekali dalam kehidupan sekarang, zaman saat ini, orang Kristen banyak yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kadang juga banyak juga kita salah memahami tentang konsep firman Tuhan. Setiap apa yang kita dengar langsung kita terima dan langsung kita jadikan referensi dalam kehidupan kita. Sebenarnya hal itu harus ditelaah, harus menggunakan ukuran yaitu Alkitab. Apa benar Alkitab mengatakan itu? Apa benar itu bersesuaian dengan Alkitab? Contohnya, ketika ada orang memberikan kesaksian tentang neraka, ada orang memberikan sebuah kesaksian bahwa dia pernah pergi ke neraka. Pertanyaannya, apakah itu betul-betul sesuai Alkitab atau tidak? Banyak orang mengatakan langsung diterima, dia memberikan kesaksian seperti ini. Menonton di TV ada kesaksian yang luar biasa bahwa dia pernah pergi ke surga, dia pernah pergi ke neraka. Dia mengatakan banyak orang yang masuk neraka itu berbohong, dipotong-potong lidahnya. Itu adalah sebuah gambaran diceritakan banyak orang yang mengatakan mereka bermimpi dan mereka pergi ke sana. Apakah itu betul sesuai Alkitab? Itu harus diuji dengan Alkitab. Apakah Alkitab mengatakan seperti itu? Sedangkan Alkitab bilang persoalan neraka itu adalah sebuah lautan api, tapi bukan lautan air, tapi lautan api belerang. Itu gambaran Alkitab. Bahwa kalau kita percaya apa yang orang katakan, kadang kita terperosok dengan apa yang menjadi kesaksian orang lain. Persoalan benar itu atau salah belum bisa dibuktikan. Tapi sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang mempercayai saudara Tuhan dan Juru Selamat, Alkitablah rujukan kita. Yang selanjutnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi setiap orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, sebenarnya untuk melihat mereka betul atau tidak itu gampang, itu dari buahnya saja. Tidak mungkin orang yang melayani Tuhan, yang sadar bahwa dia adalah orang hina, bahwa kita adalah orang yang najis yang seharusnya ke neraka. Dan ketika mengenal kebenaran Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita, membawa kepada kita ke dalam kehidupan kekal di surga, tidak mungkin mereka melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Contohnya, ketika berbicara di mimbar mengatakan hal yang luar biasa, ketika melihat kesaksian hidupnya setiap hari, mabuk, mempermalukan Tuhan, itu adalah buah yang tidak baik. Yesus mengatakan untuk melihat orang yang dalam hal pengajaran sesat adalah lihat saja lihat buahnya. Dia berkata-kata sesuai dengan betul sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kesaksian hidupnya memberikan hal yang positif terhadap kebenaran firman Tuhan? Jadi pada ayat yang 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya kehendak Bapakku yang di surga? Bukan setiap orang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pembacaan selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sedangkan orang nabi palsu banyak juga menggunakan firman Tuhan untuk mengelabui orang-orang yang agar tidak percaya Yesus, untuk mengelabui orang-orang percaya Yesus dengan firman Tuhan, padahal mereka mau mengarahkan kita kepada hal-hal yang salah. Sehingga Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya, apa sebenarnya kehendak Bapakku yang di surga? Apakah kita setia melayani Tuhan? Apakah kita setia berbuat baik? Apakah kita setia beribadah? Saya mau menjelaskan jawaban yang jelas di sini. Mari kita buka kitab Yohanes. Kitab Yohanes 6. Ayatnya, kitab Yohanes 6 ayat yang ke-28.
Kitab Yohanes 6 ayat 20, saya akan membacakannya. Kitab Yohanes 6 ayat 28. Ini adalah jawaban dari ayat yang 21 tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku? Kita lihat Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sangat jelas, saudaraku yang kekasih. Pekerjaan yang dikehendaki Bapa kepada kita adalah kita percaya kepada Yesus Tuhan kita, yang telah diutus Allah, yang datang ke dunia, yang jauh-jauh dari surga, mengesampingkan kealahannya demi menebus dosa manusia. Jadi itu tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita ke dalam kehidupan kekal di surga. Sehingga bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku? Yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kadang orang mengajarkan keselamatan itu dengan perbuatan baik, keselamatan itu dengan kita rajin memberikan sedekah, keselamatan itu dengan kita rajin berpuasa. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab bilang pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus, yaitu Yesus Kristus, yang jauh-jauh dari surga mengesampingkan kealahannya, menderita di dunia ini demi dengan tujuan menyelamatkan kita, yaitu kita yang menjadi budak dosa dilepaskan, dibenarkan dengan darah Yesus yang mahal. Itu adalah tujuan Yesus yang sangat mulia. Itu adalah tujuan Yesus yang sangat prioritas, supaya kita orang yang terancam dalam kehidupan api neraka dipindahkan menjadi orang-orang terang, menerima anugerah hidup kekal di surga. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kadang banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajar-pengajar sesat mengajarkan keselamatan itu dengan berbuat baik, mengajarkan keselamatan itu dengan memberi sedekah, mengajarkan keselamatan ke surga itu dengan berpuasa, mengajarkan segala bentuk keselamatan itu dengan hal-hal yang baik. Tapi sebenarnya kita ke surga, tiket kita adalah menerima anugerah ke surga, yaitu beriman kepada Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhir khotbah saya pada saat ini, saya sangat sering memberikan satu referensi ayat, yaitu di kitab Roma 8. Setiap saya berkhotbah saya selalu memberikan ayat ini. Dalam Roma 8 ayat 1 saya akan membacakannya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman kepada mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi yang pertama, apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah percaya kepada Dia yang telah diutus, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Apa efek dari pengorbanan Yesus di kayu salib? Kita tidak dihukum lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak dihukum di neraka. Kita tidak dibuang di dalam lautan api neraka. Tapi kita dihukum di bumi ini ketika kita mempermalukan Tuhan. Ketika kita membuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hidup mau hidup di dalam dosa, Tuhan pasti menegur kita. Karena ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak. Seorang bapa yang sayang terhadap anaknya, ketika anak-anaknya salah pasti ditegur. Contohnya pasti ditegur ketika kita berdosa, kita ditegur jadi sakit, kita ditegur tidak ada sukacita, kita ditegur banyak pergumulan yang kita hadapi karena kita telah melakukan dosa. Tapi puji nama Tuhan, kita tidak dihukum di neraka karena Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menggantikan kita. Sebenarnya kita yang harus disalib.
Sebenarnya kita yang harus dibuang di dalam api neraka. Tapi karena karya yang sempurna, kita digantikan dan kita diberikan tempat kehidupan kekal di surga. Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa lagi, kita dihukum tapi di bumi ini dalam bentuk teguran Tuhan, seperti Bapa sayang terhadap anaknya. Salah ditegur, salah pasti ditegur. Contohnya teguran Tuhan kita sakit, teguran Tuhan kita akan tidak ada sukacita, teguran Tuhan kita akan menghadapi pergumulan yang sangat besar. Jadi saudara yang dikasih Yesus Kristus, keluargaku yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya mau menyatakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hasil kepercayaan kita terhadap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak dihukum di neraka, kita dibenarkan dan kita menerima anugerah hidup kekal di surga karena karya yang sempurna. Bukan kita jago berbuat baik, bukan kita rajin beribadah, bukan kita rajin berbuat baik, tapi karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, yang akan membawa kita ke dalam kehidupan kekal di surga. Terpujilah Kristus. Amin.